Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Sadikin dengan NIM A0512010073. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Peta Kendali Nitrosaphik Moving Average pada Data Suhu Kota Makassar. Pada presentasi kali ini, saya membagi ke dalam dua pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi penelitian. Baik, yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, terbagi dari beberapa poin. Poin pertama yakni latar belakang. Pengendalian kualitas merupakan suatu tindakan teknis dan manajemen yang dilakukan dengan mengadakan pengukuran terhadap karakteristik kualitas produk atau jasa. Setelah itu hasil pengukuran dibandingkan dengan spesifikasi yang diinginkan untuk produk tersebut. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam memonitoring kualitas suatu produk atau layanan yaitu menggunakan peta kendali. Peta kendali merupakan suatu grafik khusus yang sering digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses dengan menggambarkan data pengukuran atau pengamatan dari waktu ke waktu. Teori umum peta kendali pertama kali dikemukakan oleh Walter Shewhart, dan peta kendali yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ini disebut dengan peta kendali Shewhart. Peta kendali Shewhart relatif baik untuk melihat perubahan besar dalam proses, tetapi kurang populer dalam literatur karena ketidakmampuannya untuk mendeteksi gangguan kecil. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan peta kendali moving average yang lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam parameter yang diminati. Peta kendali moving average atau peta kendali MA lebih mudah dipahami dan diterapkan karena dibuat menggunakan rata-rata sederhana. Beberapa studi telah mengembangkan dan memodifikasi peta kendali MA untuk berbagai keperluan seperti pemantauan mekanisme kegagalan proses kontinu, produk yang tidak sesuai, serta pengamatan yang berkorelasi otomatis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti peta kendali moving average. Namun, peta kendali moving average efektif apabila data penelitian yang digunakan memiliki nilai yang pasti dan tidak samar. Sedangkan dalam dunia perindustrian seringkali dihadapkan dengan nilai yang tidak pasti, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jika nilai dari hasil pengukuran atau hasil produksi tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka perlu pendekatan baru untuk mendeteksi hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir, statistik nitrosafik populer di kalangan peneliti pengendalian kualitas. Statistik nitrosafik merupakan bentuk pengembangan dari klasikal statistik yang digunakan untuk data yang bernilai tidak pasti. Nitrosafik ini memiliki dua nilai, yakni nilai lower dan nilai upper atau nilai minimum dan nilai maksimum. Dalam nitrosafik ini, peta kendali klasik terdapat dua batas kendali, yaitu batas kendali bawah dan batas kendali atas. Pada peta kendali nitrosafik akan terdiri dari nilai batas kendali bawah nitrosafik dan batas kendali atas nitrosafik. Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji nitrosafik, pendekatan nitrosafik sebagai berikut. Yang pertama ada Han dan kawan-kawan pada tahun 2020, yakni desain diagram kontrol S untuk data nitrosafik, sebuah aplikasi untuk industri manufaktur. Ada Wibawati DKK 2022, peta kendali nitrosafik EUMA X pada proses monitoring keterbang kaca, dan Firnayu pada tahun 2024, peta kendali nitrosafik X bar S pada pemantauan suhu Kota Makassar. Hasil pengukuran seringkali memiliki ketidakjelasan dalam presisi atau ketidakdeterministikan yang berkaitan dengan alat pengukur, khususnya dalam dunia meteorologi. Ketidakpastian atau indeterminasi selalu ada dalam suatu pengukuran suatu suhu.
Jangan menggunakan peta kendali klasik, terkadang memperoleh hasil yang kurang akurat. Oleh karena itu, peta kendali nitrosofik di bawah ketidakpastian dirancang untuk memantau data suhu dengan adanya nilai ketidakpastian dalam data suhu tersebut. Baik, poin berikutnya yakni rumusan masalah. Bagaimana menentukan peta kendali moving average berdasarkan pendekatan nitrosofik pada data suhu. Yang kedua, bagaimana perbandingan performa peta kendali nitrosofik moving average dan peta kendali klasik moving average. Adapun batasan masalah dari penelitian yakni hanya difokuskan pada pengenalan proses statistik untuk data nitrosofik. Data dikontrol menggunakan grafik pengendali nitrosofik moving average dengan menggunakan data suhu kota Makassar periode 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2024. Adapun tujuan penelitian saya yakni memperoleh peta kendali moving average berdasarkan pendekatan nitrosofik pada data suhu, membandingkan performa peta kendali nitrosofik moving average dengan peta kendali klasik moving average. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni yang diharapkan oleh peneliti adalah menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang peta kendali nitrosofik moving average. Selain itu, peta kendali nitrosofik moving average dapat dijadikan masukan atau usulan untuk badan meteorologi dalam proses pengobatan suhu. Poin berikutnya yakni kajian teori. Yang pertama ada pengendalian kualitas statistik, yang kedua peta kendali, yang ketiga peta kendali moving average, yang keempat konsep nitrosofik, yang kelima average rank rate atau ARL, dan yang terakhir suhu. Berikutnya pokok bahasan yang kedua, yakni metodologi penelitian. Poin pertama dari bahasan ini yakni sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website timeanddate.com, yaitu data suhu harian Kota Makassar dengan menggunakan data simulasi sebanyak 740 data dan data monitoring sebanyak 182 data. Poin berikutnya yakni di identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data suhu minimum dan maksimum dengan data yang diambil merupakan data suhu Kota Makassar dengan menggunakan data simulasi per 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023. Adapun tahapan analisis dalam penelitian saya yang pertama ini menyiapkan data yang merupakan data nitrosofik, yang kedua membentuk peta kendali nitrosofik moving average dengan menggunakan data simulasi, membentuk peta kendali nitrosofik moving average dengan menggunakan data monitoring, membentuk peta kendali moving average klasik, membentuk peta kendali moving average klasik dengan menggunakan data monitoring, menentukan average rank rate atau ARL, peta kendali nitrosofik moving average dan peta kendali moving average, membandingkan peta kendali nitrosofik moving average dan peta kendali moving average berdasarkan jumlah data out of control dan berdasarkan nilai ARL-nya, dan menginterpretasikan dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Adapun daftar pustaka dari penelitian saya sebagai berikut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan itu berasal dari saya. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.